Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, selamat datang di channel ini. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, kemudahan rizki, dan istiqamah dalam iman serta amal saleh. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama menyelami kisah luar biasa dari salah satu sahabat Nabi yang agung, sosok yang namanya begitu dikenal dalam sejarah Islam, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisah beliau adalah lautan hikmah, penuh dengan pelajaran tentang keberanian, ketegasan, sekaligus kelembutan hati yang tunduk sepenuhnya kepada kebenaran. Sebelum kita mulai lebih jauh, jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah Islami penuh inspirasi yang insya Allah akan kita bahas pada video-video berikutnya. Dengan begitu, dukungan sahabat sekalian akan sangat membantu agar dakwah dan kisah penuh hikmah ini bisa terus sampai kepada lebih banyak orang. Baiklah, mari kita masuk ke dalam pembahasan. Kisah tentang Umar bin Khattab dimulai dari sebuah peristiwa besar yang mengguncang masyarakat Quraisy pada saat itu. Di Makkah, pada masa-masa awal dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum Quraisy merasakan bahwa ajaran yang dibawa beliau semakin hari semakin banyak menarik pengikut. Mereka gelisah karena Islam yang menyeru kepada tauhid, persaudaraan, dan keadilan dianggap sebagai ancaman besar terhadap kedudukan mereka yang selama ini bergelimang dengan adat jahiliyah, kesyirikan, dan kesewenang-wenangan. Di antara mereka muncul sosok Umar bin Khattab. Beliau adalah seorang lelaki yang terkenal dengan ketegasan, keberanian, dan kekerasan sikapnya. Umar berasal dari Bani Adi, salah satu kabilah Quraisy yang cukup disegani. Semasa jahiliyah, Umar dikenal sebagai orang yang sangat memegang teguh adat istiadat nenek moyangnya. Ia tidak segan-segan menghadapi siapa saja yang mencoba mengubah tradisi mereka. Karena sifatnya yang tegas, ia juga menjadi salah satu sosok yang disegani bahkan ditakuti. Namun, di balik ketegasan itu tersimpan takdir besar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kelak menjadikan Umar sebagai salah satu pilar penopang kejayaan Islam. Pada awalnya, Umar sangat menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan, kebencian yang begitu dalam membuat ia pernah memiliki tekad untuk membunuh Rasulullah. Suatu hari, ketika para pemuka Quraisy berkumpul dan membicarakan langkah untuk menghentikan dakwah Nabi, Umar tampil dengan gagah berani dan berkata, "Aku yang akan melakukannya, aku akan membunuh Muhammad dan mengakhiri semua urusan ini." Maka berangkatlah Umar dengan pedang yang terhunus, hatinya dipenuhi amarah, niatnya bulat untuk menghabisi nyawa Rasulullah. Tetapi Allah dengan segala kasih sayangnya telah menyiapkan jalan hidayah yang begitu indah untuk Umar. Sebelum ia sampai kepada Nabi, Umar bertemu dengan sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Pada bagian sebelumnya, kita telah melihat bagaimana Umar bin Khattab yang awalnya berangkat dengan pedang untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, justru Allah balikkan hatinya setelah mendengar lantunan ayat suci Al-Quran di rumah saudarinya. Itu adalah awal mula hidayah menyapa Umar. Namun perjalanan menuju keislaman Umar tidak berhenti di situ, karena masih ada pertemuan besar yang meneguhkan tekadnya untuk benar-benar memeluk Islam. Setelah hatinya luluh, Umar merasa tidak bisa lagi menunda. Ia ingin segera menemui Rasulullah.
Maka berangkatlah Umar menuju rumah Al-Arkam bin Abi Al-Arkam, tempat di mana Rasulullah SAW bersama para sahabat berkumpul dan berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Suasana di rumah itu saat itu penuh kewaspadaan, karena ancaman Quraisy begitu nyata. Ketika Umar tiba di depan pintu, para sahabat yang berada di dalam rumah menjadi gemetar. Mereka mendengar langkah kaki keras seorang lelaki yang sudah dikenal sebagai musuh besar Islam. Umar datang dengan pedang yang masih melekat di pinggangnya. Para sahabat khawatir ia datang untuk membahayakan Nabi. Salah seorang sahabat, Hamzah bin Abdul Muttalib, berkata dengan berani, "Biarkan ia masuk. Jika ia datang dengan niat baik, kita sambut. Jika niatnya jahat, kita bunuh dia dengan pedangnya sendiri." Begitulah Hamzah, singa Allah yang gagah berani. Lalu Umar pun masuk. Suasana hening, semua mata tertuju kepadanya. Rasulullah SAW mendekat dengan penuh wibawa dan menatap Umar tepat di matanya. Dengan suara yang tenang tapi penuh kekuatan, Nabi berkata, "Wahai Umar, tidakkah engkau berhenti hingga Allah menurunkan kehinaan kepadamu atau engkau masuk ke dalam agama ini?" Kalimat itu seperti panah yang tepat menancap di hati Umar. Ia gemetar lalu berkata, "Aku datang untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka seketika itu juga Umar bin Khattab mengucapkan syahadat di hadapan Nabi dan para sahabat. Suasana berubah, dari yang tegang dan khawatir, kini rumah itu bergemuruh oleh takbir. "Allahu Akbar," teriak para sahabat. Mereka gembira luar biasa, karena masuk Islamnya Umar adalah jawaban doa Nabi. Rasulullah SAW pernah berdoa, "Allahumma a'izzal islama bi ahabbi hadzaini rajulaini ilaik, bi Abi Jahlin au bi Umar bin Khattab." Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang lebih engkau cintai, yaitu Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Hadis Tirmidzi. Doa itu terjawab dengan hidayah yang Allah berikan kepada Umar. Sahabat sekalian, masuk Islamnya Umar menjadi titik balik besar bagi kaum muslimin. Sebelumnya, mereka selalu beribadah secara sembunyi-sembunyi karena takut dengan tekanan Quraisy. Namun dengan hadirnya Umar, keadaan berubah. Umar adalah sosok yang ditakuti oleh Quraisy. Ketika ia memeluk Islam, kekuatan dan keberaniannya berpihak kepada kaum muslimin. Tak lama setelah syahadat, Umar berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran, baik dalam hidup maupun mati?" Rasul menjawab, "Benar wahai Umar." Lalu Umar berkata lagi, "Kalau begitu, mengapa kita harus bersembunyi?" Umar lalu meminta agar kaum muslimin keluar secara terang-terangan menuju Ka'bah. Maka untuk pertama kalinya, kaum muslimin berjalan bersama-sama dalam barisan, satu kelompok dipimpin oleh Umar dan kelompok lain dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Bayangkan, dua singa Allah berdiri di barisan depan, membawa kaum muslimin menuju Ka'bah dengan penuh keberanian. Orang-orang Quraisy tertegun, terdiam, tak berani menghadang. Saat itulah Islam. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, setelah Umar bin Khattab mengucapkan syahadat dan bergabung bersama kaum muslimin, perjalanan hidupnya berubah total. Dari seorang yang paling ditakuti karena kekerasannya terhadap Islam, ia justru menjadi benteng yang kokoh dalam menjaga Rasulullah SAW dan para sahabat. Keislaman Umar membawa angin segar bagi dakwah Islam. Sebelumnya, kaum muslimin harus sholat dan beribadah secara sembunyi-sembunyi karena takut akan gangguan kaum Quraisy. Namun dengan hadirnya Umar, mereka menjadi lebih berani. Umar bahkan dikenal tidak pernah bersembunyi dalam beribadah. Sejak ia masuk Islam, ia secara terang-terangan mengumumkan keislamannya kepada orang-orang Quraisy, bahkan menantang siapa saja yang berani menghalanginya. Diriwayatkan, setelah ia mengikrarkan syahadat, Umar berkata, "Demi Allah, setelah aku masuk Islam, aku tidak akan merahasiakannya." Maka ia pun mendatangi majelis orang-orang Quraisy dan berkata lantang, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Orang-orang Quraisy marah dan menyerangnya, tetapi Umar melawan mereka satu persatu dengan keberanian yang luar biasa. Sejak itu, Quraisy segan kepadanya.
Sifat tegas Umar ini benar-benar menjadi pelindung bagi kaum muslimin. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma salaka Umaru fajjan illa salaka syaitanu fajjan ghairahu." Tidaklah Umar melewati suatu jalan, melainkan syaitan akan mengambil jalan lain yang berbeda darinya. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ini menggambarkan betapa tegas dan kuatnya iman Umar, hingga syaitan pun takut berhadapan dengannya. Sahabat sekalian, keberanian Umar tidak hanya terlihat di Mekah, tetapi juga di medan dakwah yang lebih luas. Ketika Rasulullah memerintahkan hijrah ke Madinah, sebagian besar kaum muslimin pergi secara sembunyi-sembunyi karena khawatir dihalangi Quraisy. Namun Umar berbeda. Ia menyiapkan pedangnya, lalu berangkat ke Ka'bah, tawaf 7 kali, kemudian berdiri di hadapan orang-orang Quraisy seraya berkata, "Barang siapa ingin membuat ibunya kehilangan anaknya, atau istrinya menjadi janda, atau anaknya menjadi yatim, maka hadanglah aku di balik lembah ini. Aku akan menantang kalian." Namun, tidak ada seorang pun yang berani menghadangnya. Maka, berangkatlah Umar dengan gagah menuju Madinah, menjalankan perintah hijrah dengan penuh keyakinan. Ketika di Madinah, Umar menjadi salah satu sahabat terdekat Rasulullah. Ia ikut dalam hampir semua peperangan besar, mulai dari Perang Badar, Uhud hingga Khandaq. Umar juga termasuk di antara sahabat yang paling cepat menerima perintah Allah. Ketika ayat tentang pengharaman khamr turun, Umar segera membuang dan menghancurkan seluruh khamr yang dimilikinya, seraya berkata, "Kami taat dan patuh ya Allah." Salah satu keistimewaan Umar adalah beberapa pendapatnya yang sesuai dengan wahyu yang kemudian turun. Misalnya, ketika ia menyarankan kepada Rasulullah agar hijab diberlakukan bagi para istri Nabi, maka turunlah ayat hijab yang menegaskan hal itu. Umar juga pernah mengusulkan agar Rasulullah menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat, dan kemudian turunlah ayat yang sesuai dengan usulannya. Ini menunjukkan betapa tajamnya pandangan Umar dan betapa Allah membimbing hatinya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wattaqu firasatal mu'min, fa innahu yanzuru binurillah." Takutlah kalian terhadap firasat orang beriman, karena sesungguhnya ia melihat dengan cahaya Allah. Hadis Tirmidzi. Umar adalah contoh nyata seorang mukmin yang Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, tibalah kita pada bagian terakhir kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah melewati perjalanan panjang penuh perjuangan, Umar akhirnya menutup hidupnya dengan kesyahidan yang mulia. Detik-detik akhir Umar bin Khattab. Pada suatu hari, ketika Umar menjadi khalifah, ia memimpin sholat subuh di Masjid Nabawi. Saat itulah, seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah yang dendam kepada Umar menyelinap membawa belati bermata dua. Di tengah shaf sholat, ia menyerang Umar dengan tusukan bertubi-tubi. Umar jatuh bersimbah darah, namun ia tetap berusaha menjaga sholat berjamaah. Dalam kondisi lemah, Umar menunjuk Abdurrahman bin Auf untuk melanjutkan menjadi imam agar jamaah tidak kacau. Umar dibawa ke rumahnya dan lukanya semakin parah. Para tabib mengatakan bahwa luka itu mematikan. Umar pun menyadari bahwa ajalnya sudah dekat. Meski dalam keadaan sakit parah, Umar tidak lupa menanyakan kepada orang-orang, "Apakah kaum muslimin sudah melaksanakan sholat?" Ketika mereka menjawab, "Sudah," Umar berkata, "Tidak ada bagian dalam Islam bagi siapapun yang meninggalkan sholat." Ucapan ini menunjukkan betapa besar perhatian Umar terhadap ibadah, bahkan di saat-saat terakhir hidupnya. B. Wasiat dan pesan terakhir Umar. Menjelang wafatnya, Umar berpesan agar kaum muslimin tetap teguh dalam agama. Ia juga menekankan pentingnya menjaga keadilan dan amanah. Umar menunjuk sebuah majelis syura berisi 6 sahabat utama Rasulullah untuk memilih khalifah penggantinya agar umat tetap bersatu. Salah satu permintaan terakhir Umar adalah agar ia dikuburkan di samping 2 sahabat terbaiknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Ia meminta izin kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha.
Dengan penuh kerendahan hati, Umar berkata, "Wahai Aisyah, izinkanlah aku dikuburkan bersama kedua sahabatku." Aisyah pun mengizinkan. Umar menangis haru karena ia merasa tidak pantas disandingkan dengan Rasulullah dan Abu Bakar, tetapi Allah memuliakannya dengan tempat itu. Akhirnya, Umar wafat dalam usia 60 tahun, usia yang sama